Berasa lega banget. Menurut gue, interior dalamnya tuh berasa lebih lega, lebih manusiawi dibandingin Wuling REV. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Jadi di samping gue ini sudah ada DFSK CRS E1 dan yang sebelah kanan ini adalah mobilnya Gofar Hilman yang kolaborasi dengan CRS. Nah, untuk yang two-tone kayak gini, kalian tuh cuma nambah 5 juta karena ada kerjasama Skuto. Jadi saya kerjasama Skuto itu dengan nambah 5 juta aja, kalian bakal dapat two-tone color kayak gini. Kalian juga bisa pilih mau warna putih atau warna hitam. Nanti dapat nano coating juga, sama dapat anti karat yang bakal disemprotin di bawah-bawah kayak gini. Jadi lebih tahan kalau terhadap anti karat. Mobil ini dijual mulai dari 189 juta. Jadi kalau misalkan mau tambah yang two-tone-nya berarti cuma nambah 5 juta. Sedangkan paling mahalnya itu 219, tapi yang two-tone-nya sekitar 224 juta. Gitu loh. Range-nya kalau yang tipe standarnya bisa jalan sekitar 180 km, sedangkan yang varian range-nya itu bisa jalan sekitar 220 km. Ya memang lebih cocok buat dipakai di dalam perkotaan aja sih gitu loh. Dan sekilas dari tampak depan, mobil ini terlihat jadi tambah immune, tapi sporty karena sudah dibikin two-tone color kayak gini, bahkan sudah ada roof rail-nya. Jadi ini jadi option lainnya buat teman-teman yang memang cari mobil listrik gitu loh. Jadi nggak harus selalu kayak brand-brand sebelah gitu kan. Lampunya proyektor, tapi ada kayak DRL-nya LED gitu, termasuk sebelah sini juga. Ini tuh hanya aksesoris aja gitu loh. Dan di bagian depan sini ini kayak ada tempat buat derek dan grillnya tampak depan ya udah ala-ala kayak mobil listrik pada umumnya, jadi nggak ada kayak bolongan-bolongan. Ini ada logo dari si CRS-nya. Dan ya, di bagian kap mesin sini tentunya tidak ada kayak mesin-mesin, cuman ada di bagian sebelah situ untuk motor listriknya itu tadi teman-teman. Dan tetap masih pakai aki. Baterainya sekitar 16,8 kW dan charge-nya 10-90% tuh butuh waktu sekitar 4-5 jam. Tenaganya sekitar 40, torsinya sekitar 100 Nm, dan range-nya yang ini, long range-nya bisa jalan sekitar 220 km. Dan tempat casnya letaknya ada di depan sebelah sini nih. Nah, ada salah satu kelebihan kalau ngecas di depan. Jadi parkirnya tuh jadi bakalan gampang banget gitu loh, karena ngecasnya di depan, otomatis lebih. Dan dimensi ini tuh imut banget teman-teman. Cocok buat ibu-ibu misalkan buat antar anak sekolah atau buat belanja ke pasar. Panjangnya imut banget. 30-30, wheelbase-nya sekitar 190. Nah, profil ban pakai 145, 60, ringnya 13. Tapi dia nggak pelit loh, dikasih rem cakram depan belakang. Tentunya remnya sudah ABS juga. Dan ini velgnya lihat ya, sporty ya, kelihatan sporty, matching silver sama grey. Terus di sini kayak ada aksen-aksen. Di sini tuh kayak set body mold ini kayak cuman aksen-aksen doang. Ada lampu sen di spion. Dan menurut kalian gimana? Jadi tambah cakep nggak? Kalau kalian misalkan nggak suka two-tone-nya dibikin warna putih, kalian bisa pilih warna hitamnya. Dan yang tadi saya sempat mention, mudah-mudahan video ini tayang, EMS-nya belum berakhir gitu loh, nanti saya kebut deh. Jadi kalau misalkan kalian ada rencana mau lihat dulu, monggo langsung sini. Dan nanti abis ini saya juga bakalan test drive mencobain rasa berkendara seperti apa. Roof rail-nya unik banget nih, jadi di bagian sini tuh kayak bolong-bolong ini. Handle-nya dia tuh sistem tarik. Tuh, kuncinya juga bentuknya tuh imut banget ya, bentuknya memang mirip kayak brand-brand sebelah gitu loh. Jadi di sini juga ada kaca kecil seperti ini, cuman yang mobilnya si Gofar Hilman yang dimodif itu dia dibikin tertutup semua sih kayak gini. Lebarnya sekitar 1495, tingginya sekitar 1640 ya. Antenanya unik nih, bentuknya kayak gini. Ada head mount stop lamp tapi defogger tidak ada. Tapi kalau dari tampak belakang sini sih cakep-cakep aja gitu loh. Ya, unik gitu loh. Ada emblem CRS, E1, terus ini buat buka bagasinya. Tuh, bukanya setengah gini. Di sini kalau posisinya lagi dipakai joknya, ini masih ada menyisakan bagasi yang kecil banget. Bagasi cukup kecil banget. Terus di sebelah sini, dia juga sudah dikasih parkir sensor. Terus kayak ini lampu-lampu mundur. Ini juga kayak aksen-aksen kayak gini sih. Jadi kalau dari tampak samping mobil ini kayaknya menurut gue ya, cukup untuk buat dipakai di perkotaan aja. Karena range-nya juga paling mentok 200-an. Paling mentok, paling ke Bogor gitu boleh ya. Cuman kalian harus perkirakan ada tempat charge-nya di mana. Dan di sini sudah ada kamera mundur gitu loh. Looknya dari tampak depan sampai belakang tuh nggak biasa, tapi cukup unik. Kunci itu seperti ini ya, tombol lock, unlock, ini buat buka bagasi belakang sih gitu loh.
Jadi mirip memang sama si brand sebelahnya. Tapi yang teman-teman harus lihat menurut saya di bagian sini baris pertama nih berasa cukup lega banget. Ini juga bisa di sliding juga. Cuman kayak setirnya memang nggak bisa diapa-apain. Jadi pastiin kalau misalnya kalian mau cari mobil apapun itu kalian datang lihat unit cobain. Jadi posisinya nyaman apa enggak. Tapi buat saya pribadi ini cukup oke dan saya juga tadi salah fokus ternyata di sini sudah ada cruise control. Dia sudah ada loh guys. Airbag ada di sebelah sini sama di sini. Terus ini kayak ada aksen-aksen warna wooden panel, terus warna gold. Nah, yang sedikit unik adalah di sini nggak ada tombol untuk ngeloknya nih. Ya kan, jadi kalau misalkan mobil jalan dia otomatis akan ngelok sendiri sekitar mungkin kecepatan 20 km ya. Dan untuk kebuka memang langsung dari saya ini kayak gitu. Jadi kayak harus pencet 2 kali dia langsung otomatis kebuka. Jadi kayak mobil-mobil Eropa pada umumnya. Di sebelah sini ada pengaturan untuk window kiri dan kanan. Electric parking brake dan auto hold. Dan joknya headrestnya sih cukup menopang dengan sempurna. Jarak kepala cukup oke. Safety belt ada. Cuman karena saya atur paling depan, safety beltnya tuh agak ke belakang nih. Jadi agak untuk ngambilnya agak-agak butuh effort kayak gini. Oh. Tapi pas sih untuk setinggi saya ini cukup pas banget. Nah, jadi ada yang aplikasinya bisa kalian buat main game, kalian nanti harus download kayak gini. Nanti saya kasih aja b-rollnya, karena saya lagi nggak bawa kabel, itu kayak harus pakai kabel deh. Ini tampilan radio, media, phone, nah tampilan menunya kayak gini. Ini USB musik, phone, setting, Bluetooth musik, radio, video. Video berarti kalau misalkan buat port USB berarti kalian tinggal masukin ke sebelah sini aja. Jadi buat nonton video kayak gitu udah simpel banget ya. Dan di sebelah sini ada ventilasi AC, ada 2 hazardnya. AC-nya unik kayak gini teman-teman. Jadi saya sebenarnya lebih suka tombol fisik sih. Beneran, saya lebih suka tombol fisik. Yang uniknya lagi itu tuh nggak muncul di sebelah sini, tapi muncul di meter cluster, which is misalkan kalau yang ngerubah settingan ini adalah penumpang depan tuh nggak bisa ngelihat itu AC-nya nyalanya berapa kayak gitu. Dan di sini ada untuk ini defogger depan nih, berarti ini ada defogger depan. Menurut gue juga defogger depan lebih kepake dibanding defogger belakang sih, kan belakang nggak ada ya. Terus ini sirkulasi udara dalam, setirnya udah kulit, dan sini ada 2 warna ya, warna biru sama kayak grey ini. Di bawahnya tuh datar. Ini ada airbagnya, ini ada logonya nih. Ini logo apa ya? Apakah logo Ceres? Terus ini ada untuk pengaturan kayak volume. Dan di sini ada pengaturan cruise controlnya. Tuh teman-teman. Meter clusternya itu kalau misalkan ada pintu yang nggak kebuka tuh, dia ada indikatornya tuh. Ya kan cukup lengkap sih. Jadi ada kayak posisi giginya. Bukan BBM ya teman-teman, suka belibet saya kalau ngomong ya. Baterainya tuh nih misalkan tinggal 94%, itu bisa jalan, range-nya 204 kilo. Sebelah kiri ada indikator suhu, AC, kanan ada odometernya, ya cukup lengkap sih. Dan ini memang lagi mode pameran ya, jadi memang tampilannya agak error kayak gini ya, karena memang lagi mode pameran tuh, kan ada gambar-gambar kayak gini ya. Tapi cukup lengkap sih. Sunvisornya di sini ada kaca, yang sebelah kiri nggak ada kaca, jadi kacanya sebelah kanan aja. Dan ini spion dalam dia nggak ada kayak DNET gitu, lampunya masih halogen biasa kayak gini sih. Saya atur posisi duduk saya ini sudah senyaman ini. Sekarang coba masuk ke baris keduanya, tinggal di sini. Apakah cukup lega dibandingin brand-brand sebelahnya? Nah, ini posisi paling tegak. Jarak kepala masih ada tuh 5 berapa nih? 9 ruas jari ya, berasa cukup lega. Ada safety belt juga untuk sebelah sini. Tuh, ini cukup lega sih guys. Cukup lega. Mungkin kalau orangnya sekecil saya nih, kalau anak-anak itu mungkin bisa buat 3 orang. Dan kalian juga bisa menikmati pemandangan karena di sini ada kacanya. Kecuali kalau mobilnya Mas Gofar ya, Mas Gofar itu kan ditutup semua, jadi nggak bisa lihat sih gitu loh. Ada ini hand grip juga sebelah sini, cuman dia bentuknya yang permanen kayak gitu kiri dan kanan. Di sini juga kalian bisa ngelihat belakang juga sih gitu loh. Jadi visibilitasnya cukup oke. Jadi menurut kalian kalau misalkan mobil ini yang paling murah sekitar 189 jutaan, yes or no? Coba kalian komen. Tentunya saya di sini bakal cobain test drive rasa berkendaranya, suspensinya dan segala macam seperti apa.
Perbedaan Series E1 yang biasa dengan Series E1 Signature Edition adalah Tuton all varian, nano keramik coating, dan rust protection. Tuton diproduksi oleh Scuto, paint brand spesialis jasa cat bodi mobil, sementara untuk nano coating dan anti karat dari Scuto nano keramik. Setiap pembelian varian Scuto Signature Edition mendapatkan Scuto Guard, yaitu garansi nano coating selama 5 tahun. Spesial bagi pembeli di IMS 2025 untuk anti karat garansi 1 tahun. Ini di jalan konblok kayak gini, suspensinya memang berasa agak keras sih teman-teman. Stiff lah ya, kayak gitu kurang lebihnya. Tapi ini kan memang di jalan konbloknya, tapi setirnya berasa enteng banget. Coba kita tancap gas ya. Ada speed trap. Oh, saya pikir bakal keras banget ya. Enggak. Saya pikir bakal keras banget guys. Enggak. Ini ada lagi ya. Coba agak kencengan ya. Agak kencengan sekarang. Oke lah, untuk mobil sekecil ini ya. Ya mobil sekecil ini karena memang wheelbase-nya kan sekitar 1,9 sih guys. Jadi wajar sih. Jadi kalau mobil semakin wheelbase semakin pendek itu ya berasa banget guncangannya itu pasti berasa. Tapi yang mungkin saya baru nggak ya. Saya tak rasain adalah pada saat di kickdown kayak gini itu tuh masih ada kayak jeda. Jadi kayaknya tuh Series E1 ini cocoknya buat siapa? Jadi buat orang yang pertama kali baru beli mobil listrik. Jadi butuh terbiasa dulu untuk, karena mobil listrik itu kan terkenal dengan torsi yang instan banget. Tapi kalau misalkan orang yang nggak terbiasa kan itu sangat berbahaya ya. Jadi masih ada lag-nya sedikit gitu. Auto-hold-nya boleh diaktifin? Auto hold-nya ngaktifinnya di auto hold kita aktifin. Nah, ini nanjak. Ini nanjak ya teman-teman ya. Oke. Nggak usah di Nggak. gas. Otomatis. Oke. Kita gas. Oh. Oh. Dan Oke. Turunan. Oh. Oke. Jadi dia ketika nanjak itu nggak usah diinjek gasnya Om. Nah ini sekarang saya sendiri nggak sama-sama Mas Didannya mau cobain ya kalau misalkan dipakai sendirian tuh kayak gimana. Ini kayak ada speed trap. Memang merasanya tuh agak cukup keras gitu ya. Tapi karena wheelbase-nya juga pengaruh. Terus kalau aku nonton video yang lain juga memang agak stiff gitu teman-teman ya. Cuman yang unik tadi itu teman-teman ya, pada saat ditanjakan harus pakai auto hold ini agak unik. Biasanya auto hold kan cuma kayak nahan berapa detik ya gitu loh. Gasnya sih dia ada lag sedikit ya, itu tadi mungkin ya, tadi seperti saya bilang ya, ada beberapa mobil kayak misalnya katakanlah Kona EV juga kan gitu ya, dia ada kayak jeda nih. Tuh kayak gini kan. Tapi remnya dia cukup smooth, nggak ngagetin, kayak nggak langsung tiba-tiba gitu loh. Gimana ya jelasinnya ya? Nggak ngagetin. Jadi baik gas maupun remnya nggak ngagetin. Jadi kalau pada saat ditanjakan kayak gini, tanjakan, tadi kata Mas Idanya tuh pencet auto hold-nya, dia katanya akan naik sendiri. Tuh naik sendiri. Jadi kaki saya lepas nih tuh. Saya nggak perlu ngapa-ngapain. Ini unik banget sih. Tuh, saya nggak ngegas loh. Tapi harus ngerem. Agak unik sih. Oke. Agak unik ya. Agak unik sih. Itu tadi pakai fitur yang auto hold. Oke. Auto hold kayak gitu. Padahal saya nggak injek gas, dia tetap jalan. Jadi ada indikatornya A dalam kurung kayak gitu. Itu mungkin ngebantu buat teman-teman yang mungkin kayak baru perdana atau baru perdana kayak punya mobil mungkin kayak gitu ya. Cakep juga ya. Jadi Series E1 ini selain berkolaborasi dengan Gofar Hilman, dia juga kolaborasi sama Scuto. Jadi reminder lagi tadi itu dibikin two-tone color seperti ini. Kalian kalau misalkan nggak suka warna putih bisa pilih warna hitamnya, dan cuma nambah 5 juta aja tadi ya. Berarti dapat two-tone, terus dapat nano coating yang bergaransi, udah gitu dapat rust protection juga. Jadi mobil kalian nanti bakal disemprot anti karat, jadi otomatis lebih nggak mudah karatan, lebih awet. Dan udah gitu siapa sih yang nggak kenal Scuto kan? Dan tadi sensasi berkendaranya cukup oke, cuma memang kayak ada beberapa catatan ya pada saat
saya cobain fitur auto hold-nya, saya merasa kayak kurang nyaman. Jadi saya lebih suka tanpa auto hold aja. Jadi pada saat di auto hold itu tadi, kalau kita pencet auto hold, kita tuh nggak usah injek rem maupun gas. Mobilnya nanti akan otomatis naik sendiri, cuman kayak mundur dulu gitu loh. Mungkin kalau orang yang terbiasa nyetir mobil kayak mungkin terasa terganggu. Jadi saya tadi coba juga yang tanpa auto hold juga bisa nanjak dengan sempurna sih gitu loh. Kekedapan kabin juga cukup oke, dan suara speaker juga ya sesuai sama harga sih. Overall mobil ini bisa jalan sekitar 220 km, harganya 200 lebih sedikit sih. Masih worth it lah ya, masih value for money. Apalagi ternyata kan kalau kita cari mobil kan juga butuh butuh tampilan yang cukup oke, dan dimodif kayak ini juga cukup oke, ganteng, dan yang penting kabinnya lega, airbag-nya udah ada 2, udah ada cruise control juga ya. Next, pengen buatin video apa? Tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.